Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekat, belajar, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk belajar. Jadi ini manfaatkan sebaik-baiknya, terutama hari ini menjelang liburan sekolah. Kajian ini juga nanti libur, ya, mulai lagi insyaallah tahun depan, ya, tahun depan. Saya sampaikan juga ini mungkin di awal apa nanti di akhir, ya, di pengumuman sekalian tadi. Hitung tanggal 23 Desember berarti Senin insyaallah aktif kembali 13 Januari 2025 tahun depan, ya, setahun libur. Saya berharap kesempatan ini benar-benar digunakan oleh para ayah, oleh para bunda untuk senantiasa membuat suasana semakin dekat dengan pasangan dan dekat juga dengan anak-anak, dekat juga dengan anak-anak. Kadang-kadang pernah, ya, pas liburan begini malah orang tua kadang nyarikan misalnya pesantren kilat, programnya baik sih. Ya, saya menyarankan kalau seperti itu bikin seru itu bersama ayah bunda. Entah liburan Ramadan gitu, dengar isu-isunya lagi kan Ramadan besok itu full kayak libur olah yang menteri ini, ya, menteri agama. Kemudian nanti malah cari-cari kegiatan-kegiatan yang bagaimana agar ayah bunda itu dekat. Karena kedekatan ayah bunda dengan anak-anak sekarang ini kan langka, ya. Karena sekarang ini zaman saya aja, saya itu nggak TK gitu. Saya nggak ngerti kalau di sekolah TK zaman saya langsung SD. Sekarang aja nggak TK. Sekarang kelompok bermain, penitipan anak sudah semakin jauh, ya. Kalau diingat dengan kajian 2 pekan lalu, ya, kenapa Luqman berhasil betul kan awalnya dengan bersyukur. Cara mensyukuri punya anak, karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Banyak yang berjuang garis 2 intinya gitu. Maka ini benar-benar dioptimalkan betul. Nah, 2 pekan ini, misalnya hari ini ada yang mungkin Marakot atau mungkin besok atau mungkin Sabtu, sebenarnya ayah bunda sudah mulai musyawarah merencanakan mau apa sama anak-anak. Ada jalan-jalan, ada ngobrol. Saya aja kemarin yang
bareng liburan pondok sudah duluan ya. Sejak 22 November malah itu duluan gitu. Ya ngobrol lama gitu ya. Menggali masa lalu, barangkali yang pernah kecewa sama orang tuanya, tetap diajak jalan-jalan, wisata juga ada, bangun kedekatan. Saya yang jemput, saya yang nganter, naik kereta dan sebagainya. Nah, ini yang besok hari Ahad adiknya juga pulang dari pondok. Terus kita 2 pekan lagi kita siapkan. Ya, kita siapkan hal-hal yang mau diobroli, ya, yang sudah kita diskusikan dengan istri. Ini nggak mungkin ditelepon. Nanti aja pas pulang, kita lagi pulang, kita obrolin apa dan sebagainya. Bangun kedekatan. Ada satu penelitian, ada satu riset, ada orang tua itu yang cukup betul sama anaknya. Dari sisi anaknya nggak nakal, enggak. Anaknya baik, terus materi dipenuhi sama anak, baik lah ya anaknya. Tapi ada ini kurang apa itu? Anaknya nggak punya waktu ngobrol sama orang tua. Itu penelitian, nggak ada. Itu ketika masa tua itu rindu banget, apalagi ketika orang tua mungkin masih sudah sendiri ya, artinya nggak sudah salah satu pasangan meninggal. Itu sepi banget. Nah kalau kita sejak awal ini nggak asik ngobrol sama anak itu nggak ada terbiasa gitu ya mendengarkan. Kita biasa mendengarkan celoteh anak, akhirnya kita pun nggak. Ketika pengen ngobrol, pengen cerita apa itu anak nggak ada. Sepinya nanti. Jadi ini sekaligus ya. Karena ini mau liburan, jadi saya menyampaikan itu. Manfaatkan momen-momen betul ya. Jangan sibuk sebagaimana biasanya gitu. Tapi ada momen yang bersama anak itu. Dan itu yang terutama yang berkualitas. Kadang-kadang nggak berkualitas ya bareng sih serumah apa dan sebagainya. Tapi ya nggak ngobrol, malah anak jadi kesempatan HP-an, misalnya gitu ya. Nggak ngobrol juga gitu. Nggak ada makan bareng, nggak ada main bareng, nggak ada jalan bareng gitu. Ya terus tiba-tiba masuk lagi sekolah, masuk lagi pondok. Barang mahal hari ini, ngobrol sama pasangan, ngobrol sama anak-anak ini barang mahal. Artinya memang tidak semua orang diberi itu. Tidak semua orang diberi itu sama Allah SWT. Itu sebenarnya sibuk apa? Kalau itu menjadi sebuah prioritas, akhirnya diagendakan. Tapi kalau nggak jadi sebuah prioritas, akhirnya nggak diagendakan. Seakan-akan prioritas itu banting tulang, seakan-akan. Padahal nanti itu ya uang yang dicari itu habis juga karena kita bingung itu anak kok begini, akhirnya dikonsultasikan ke psikolog lah, kemana lah dan sebagainya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala berkaitan dengan mendidik, menyiapkan hati, menata hati untuk mendidik buah hati. Menata hati ya, jadi hati kita, sucinya jiwa kita, hati kita ini di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jemput dengan ngaji tazkiyatun nafas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
Barang siapa menuruti langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Pokoknya nggak baik-baik. Kalau bukan karena karunia Allah ya, kita selamat dari berbuat buruk, kita selamat dari berbuat dosa, kita bisa melakukan kebaikan karena Allah. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini murni kita dijauhkan dari Allah SWT, dari perbuatan keji dan mungkar, karunia Allah SWT. Ikhtiar kita ngaji. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui yang layak dibersihkan siapa. Yang layak dibersihkan siapa Allah tahu. Ini yang sungguh-sungguh ngaji, ya Allah karuniakan bersih. Sebagaimana kemarin kan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Berarti ada ikhtiar kita untuk mensucikan jiwa, iya beruntung. Karena ini kita yang mensucikan. Di ayat surat An-Nur, Allah yang membersihkan siapa yang dikehendaki. Allah mensucikan siapa yang dikehendaki. Tapi kita ada ikhtiar. Rugi orang yang mengotorinya. Supaya senantiasa kita diilhamkan berbuat baik, maka ya kemarin sampaikan istighfar. Nah, minta ya, berdoa pada Allah, ya Allah bersihkan hatiku, sucikanlah jiwaku, jauhkanlah dari akhlak-akhlak yang tercela. Semoga rumah-rumah kita jauh dari teriakan, bentakan. Ini sekali lagi, dan ini dari apa? Dari tazkiyatun nafs. Dari kita bisa menata hati kita. Dan rumah akan diberkahi. Rumah itu akan diberkahi manakala kita hampir minim dengan teriakan. Kalau suami teriak sama istrinya, istri teriak sama suaminya, orang tua teriak sama anaknya juga mulai berani. Lah ini rumah cabut berkahnya. Ini bisa mengendalikan itu dari mana? Tazkiyatun nafs. Ada kesabaran, ada rasa syukur, ada keikhlasan. Wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nafs. Seorang muslim wajib berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, dari berbagai penyakit-penyakit hati yang merusak hati. Dan kita tidak boleh sok suci. Ini bahaya kalau sudah ngaji juga. Kadang-kadang ini minta sama Allah ya, agar dijauhkan ya. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah lah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak zalim sedikit pun. Surat An-Nisa 49. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kadang-kadang karena kita mungkin sudah merasa lama ngaji, bisa-bisa kita ngeremehin orang lain yang belum ngaji. Bisa-bisa kita merasa ya tak ujub ala sombong gitu. Ini sudah penyakit. Padahal yang kita itu ngaji itu ujungnya belum diamali, tapi sudah merasa ngaji. Kenapa ngaji perlu melewati tazkiyatun nafs? Supaya tidak ujung ini, supaya tidak sombong ini. Ketika suami merasa sudah totalitas banyak berkorban,
istri juga sudah merasa banyak berkorban, ini artinya dalam rumah tangga ya nggak ada namanya pengorbanan, semua itu amal gitu ya. Aku kan sudah begini-begini lah. Ini yang akhirnya belum melewati tazkiyatun nufus seperti itu. Orang tua yang belum melewati tazkiyatun nufus akhirnya kamu dibesarkan misalnya gitu. Jangan bahasa-bahasa yang seakan-akan yang nggak ikhlas gitu. Karena kalau sudah menganggap kita lebih baik, suci bisa jadi lebih baik, lebih alim, lebih macam-macam. Nah ini khawatirnya itu yang mirip dengan iblis. Ketika iblis menyangka ana khairum minhu, ana lebih baik daripada Nabi Adam, lebih baik daripadanya Nabi Adam. Dia merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Ada sekampung ini, se-RT ini aku sing lebih, aku sing ngaji, aku sing sholat malam dan sebagainya. Ini kan harus dilewati, harus lulus ini ujung. Dan ujungnya akhirnya bisa ngeremehin orang. Akhirnya kamu siapa? Berani-berani ngiritik aku. Kamu siapa? Berani-berani nasihatin aku. Kamu siapa mas ngaju beora? Kamu perempuan misalnya. Kamu itu siapa perempuan? Mas kan sing ngaju gini. Jadi berantem jadi. Karena tidak melalui tazkiyatun nafas. Sebagaimana kemarin saya sampaikan kan, surat Ar-Rum itu, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Allah menciptakan dari jenismu, tapi Allah menggunakan pilihan kalimatnya bukan ajsam badannya, jism, tapi al-anfus. Dan diterjemahkan seringnya di Indonesia kan bahasanya itu belahan jiwa. Karena lebih banyak hal-hal kaitannya dengan jiwa ini. Sehingga ada istilah serumah tapi tidak sejiwa. Serumah bareng gitu. Ya sama pasangan suami istri serumah, ya sama orang tua sama anak juga serumah gitu. Tapi kalau tidak sejiwa gitu. Maka ini urgent ya, tazkiyatun nufus itu urgent. Apalagi pertanyaan kapan kita dapat materi ini. Ya, kemarin pengantar, ini mulai masuk lebih. Harus sungguh-sungguh ya, belajar ilmu tazkiyatun nafas, dan ini memang sebagian kadang dilewati. Akibatnya kadang rumah tangga nggak baik-baik saja karena mungkin ya tadi itu entah kurang ikhlasnya, kurang sabarnya, kurang syukurnya kepada pasangan, kepada anak. Di dalam tazkiyatun nafas kita mensucikan jiwa ini penting memilih teman yang baik. Seorang muslim harus mencari teman yang baik, yang dapat mengingatkan untuk selalu berbuat kebaikan dan berusaha menjauhkan teman-teman yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau bergaul kecuali orang-orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ngundang teman yang baik, terus makanan kita dimakan oleh orang bertakwa kan pahalanya banyak. Kita traktir dan sebagainya gitu. Jangan bergaul kecuali orang-orang yang mukmin, beriman. Apalagi misalnya berteman sama orang non-muslim. Saya pernah ketemu sama orang, saya peringatkan hati-hati sama non-muslim. Ayatnya jelas, sampaikan ayatnya ya. Nah, bacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum
min dunikum la ya'lunakum khabalan wattu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, tidak seagama, sebagai teman kepercayaan, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Ayat itu jelas. Mereka mengharapkan kehancuran. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat kami jika kamu mengerti. Enggak kok Pak Ustadz, orangnya begini. Kalau anak saya enggak sholat aja diingetin sholat. Enggak, ini ayat ini jelas. Enggak mungkin Allah menyampaikan ayat ini surah Al-Imran ayat 118 ini clear. Enggak mungkin enggak. Dohirnya saja. Tidak lama kemudian ternyata berkhianat. Saya bilang apa? Nah, di sisi lain Rasulullah SAW juga bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang dilihat dari agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa yang dia bersahabat. Jadi kalau kita ingin mensucikan jiwa, maka memilih teman-teman yang baik, yang dapat memotivasi, mendukung untuk melakukan amal-amal soleh. Saya lihat kajiannya Ustaz Khalid Basalamah itu 99,9, berarti 99% rumah tangga nggak baik-baik saja. Itu karena salah gaul. Entah ketika ada masalah salah cerita sehingga malah dikompor-kompor berpisah. Awalnya juga tidak masalah, tapi gaul yang satu itu suka dunia banget, akhirnya mas beli ini lah mas, beli ini lah mas, ini sudah beli ini mas. Akhirnya begitu. Dulu saya nikah itu masih di pesantren. Badan istri saya tak ajak ke Cilacap gitu kan. Masih sempat awal-awal sempat LDR. Setelah saya di Cilacap, saya agendakan hari Ahad kan saya libur kerja. Saya di pesantren tapi sudah kerja. Saya agendakan kemana? Saya agendakan itu muter ke rumah ustadz. Jadi nanti saya nemuin ustadz saya gitu. Nanti istri saya ketemu sama istrinya ustadz. Dan saya nggak kode-kodean, nanti istri saya dinasihatin enggak. Pokoknya saya ziarah aja, ziarah gitu ya. Dekat kepada orang-orang berilmu gitu ya. Tapi alhamdulillah manfaatnya banyak. Ya saya dapat nasihat, istri saya juga dapat nasihat dari istri ustadz. Walaupun saya nggak ngode, nggak bilangin nanti titip ya enggak, ngalir aja. Tapi pengaruh besar, pengaruh lah. Itu saya lakukan ketika saya masih jadi, ya saya udah ngajar ya, tapi saya statusnya masih santri pondok gitu. Dan itu kadang hari Ahad itu saya berkunjung ke dua ustadz, siapa yang saya kunjungi gitu ya, biar nggak lama-lama juga. Karena pernah juga ya, karena rumah teman saya yang ustadz itu juga dipisahkan seketnya dengan korden kan, karena memang kadang sederhana kan. Nah, saya masih dengar suara istri saya berbincang. Ya kadang kan tanpa terasa ghibah. Ayo jangan ghibah. Nah saya nggak lama-lama tak ambil pulang yuk. Padahal istrinya kenapa sih cepat sekali Ustaz? Saya mengantisipasi supaya tidak ghibah. Nanti saya datang lagi ke ustaz lain. Istri saya ketemu sama ustaz. Nah, ini seperti itu diupayakan. Cari teman yang baik. Ini penting banget. Begitu kita ngaji tapi teman kita lewat, seberubah. Tadi sebelum kesini saya lihat di media sosial itu ada satu postingan. Ada orang kenal sama seseorang itu, akunnya selalu tentang dakwah sunnah,
kajian-kajian kayak kita, tapi memang siapa itu nggak tersebut ya. Punya kitab-kitab bahasa Arab juga dan sebagainya. Sekarang itu futur parah airnya. Tadi saya ingat saya sampai mabok. Laki-laki kan sampai mabok. Tadinya malah segitu dekatnya dengan kajian-kajian. Makanya harus selalu biasa berdoa ya qulub sabit qalbi lati. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afiyah. Dan salah satu kemarin yang pada saat menjadi guru keluarga, masih ingat barangkali, adalah membuat anak kita itu berteman dengan anak-anak yang baik. Termasuk pola pendidikan yang benar adalah menjauhkan anak kita dari teman-teman yang buruk. Karena pengaruhnya besar. Dan ini perhatian orang tua, jangan hanya sekedar biarin aja anaknya. Kalau kita nggak punya waktu, kalau kita nggak ada rencana ngobrol, jalan aja gitu, ngalir aja, terus anak kita tiba-tiba terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, tanggung jawab kita itu. Nah demikian juga ayah bunda. Pilih, kalau ini teman-teman begini ditindaklanjuti, saling berkunjung, saling berkunjung itu ada kedekatan lebih nanti. Penting gitu ya, sekali lagi ya, jangan sampai salah curhat, jangan sampai salah cerita gitu. Bukan malah ditolongin, malah bisa terjerumuskan. Barangkali karena ini pertemuan terakhir sebelum liburan, kalau pertanyaannya banyak nggak apa-apa ya. Tapi kalau pertanyaan sedikit, saya materinya masih banyak, tak lanjutin terus. Berikutnya, hidup dan bercahayanya hati merupakan pokok segala kebaikan. Adapun mati, gelapnya hati adalah pokok segala keburukan. Yang wajib dipahami bahwa pokok dan sumber segala kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba adalah kesempurnaan hidup dan adanya cahaya. Dan hakikat hidup adalah hidupnya hati. Awaman kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar memimpin manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini cahaya, maka para ayah para bunda harus interaksi dengan Al-Quran.
harus diagendakan setiap hari baca Al-Quran. Syukur-syukur ditambah dengan baca artinya. Itu akan menjadi cahaya, akan menerangi perjalanan menjadi istri, perjalanan menjadi ibu, perjalanan menjadi muslimah yang baik. Dan hari ini mungkin sebagian sudah mulai meninggalkan, karena katanya di menurut hasil penelitian umat Islam yang sholat itu 38% berapa yang sholat. Nah yang baca Quran kalau ditanya nggak tahu berapa lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Yang seperti apa yang masuk ke neraka? Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Ini peringatan besar. Kalau hati kita bersih, akhirnya kita mampu memahami. Enggak diakal loh ya. Dimulai dari hati yang bersih, hari kita di sini memahami, karena di situ lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ternyata untuk bisa memahami dengan hati. Mata harusnya digunakan bagaimana mentadaburi alam ini untuk senantiasa bersyukur, bisa digunakan sebaik-baiknya, tapi kita nggak digunakan. Telinga juga nggak dinasihatin, mental aja. Jadi ternyata hidup dan bersihnya hati merupakan pokok segala kebahagiaan, kebaikan. Kalau kita bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa memahami kejadian-kejadian, ya Iqra, semua kejadian orang ini kok melakukan begini ya, pelajari betul. Oh Fir'aun begini, Qarun begini, terus orang-orang sekitar kita, oh dia dulu berbuatnya baik terus, akhirnya dimudahkan ketika meninggal. Oh dia buruk gitu, seperti ini terus untuk melihat, untuk sampai akhirnya paham. Dengar cerita apa? Nah, perlu juga nih dengan pendengaran ya. Ada nih misalnya orang mi atau misalnya mau nggak dengar ceritaku nih tentang teman kamu, teman kita? Harusnya jangan langsung iya kayak gitu. Sebentar. Kamu yakin berita ini yang kamu sampaikan benar apa enggak? Enggak yakin banget sih, karena saya juga dengar dari orang lain. Oke. Kalau begitu terus selanjutnya, kira-kira yang kamu bawa berita ke saya ini berita baik atau berita enggak baik? Berita enggak baik sih, bukan kebaikan teman kita ini. Oke. Terus kalau berita ini disampaikan ke saya, kira-kira aku dapat untung apa? Dapat manfaat apa? Enggak sih, cuma cerita aja. Ini kalau kita enggak kenceng begitu, kita kejebak ketemu teman yang model begini, ngelewang kita.
Pendengaran kita hanya mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tidak manfaat. Maka pentingnya mencari teman yang kayak gitu. Karena buket banget kalau harus ngomongin wong liya gitu. Ini nggak hanya perempuan loh. Ada bapak-bapak juga. Kalau ada yang nggak sesuai itu, wah, pokoknya diajar gitu ya, sampaikan semuanya. Padahal belum tentu benar dan nggak tabah juga. Nggak tabah. Coba kalau ini, om suamimu begini, om begini, wah. Padahal belum tentu benar. Kata ini suamimu begini. Wajib diketahui bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus untuk membersihkan jiwa manusia, dan seluruh perintah syariat bertujuan untuk membersihkan hati manusia agar manusia itu mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, agar manusia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintahnya sembah Allah saja. Jangan kotori dan menyekutukan Allah agar kamu bertakwa. Hari ini kadang-kadang kita itu yang disembah banyak, walaupun mungkin kelihatannya nggak ke kuburan ya kayak orang-orang lain. Kadang kita masih menggantungkan dengan pikiran kita, bergantung dengan ikhtiar kita, bergantung dengan bergantung dengan orang lain. Pada saat kita punya persoalan itu, kita itu masih merasa saya mampu nih di otak saya masih punya kenalan nih gitu, dan sebagainya. Ini belum tawakal betul ya. Tadi Ustaz Firanda di video tadi, ketika Nabi Ibrahim juga ditanya mau kemana, nggak bisa jawab itu. Suami kalau ditanya begitu tuh bingung, kalau ada perintah yang meninggalkan anak istrinya sebenarnya. Kemudian setelah itu, apakah ini perintah Allah? Baru melingkup, iya. Itu jalan. Tapi tauhidnya bundanya Nabi Ismail, kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan. Gantungannya luar biasa. Yakin, padahal itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah hari ini tuh kemarin di grup Harmoni Bunda itu geger ya. Suaminya begini-begini. Sebenarnya udah usaha misalnya gitu. Nggak punya duit kecuali sekian gitu. Ya mungkin semua akan hampir semua pernah mengalami di titik ya, banyak yang mengalami di titik pas lagi kira duduk temenan ya mengalami. Disitulah butuh kesabaran ya, tidak kepikiran makhluk dulu tapi kepikirannya Allah SWT. Rasulullah membawa ke sana, ayo bergantung bergantungnya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya coba tak pilih pertanyaannya. Kalau nanti masih ada, saya lanjutkan waktu materi ini. Tapi kalau waktunya sudah cukup, saya cukupkan. Kalau anak sudah terlanjur dalam komunitas teman yang kurang baik, bagaimana kita mengarahkan anak dan menjauhkannya, dan anak bisa menerima dengan baik? Ya tadi saya sampaikan ya, pilih teman yang baik, termasuk pilihkan teman untuk anak-anak kita. Kalau udah kadung gimana?
Yang pertama, kita istighfar kepada Allah SWT karena kita lalai di situ. Sampai anak milihnya ke sana, itu yang sesuai dengan jiwanya anak. Kalau anak itu dari awal, ya orang tua juga melakukan tazkiyatun nafas, artinya bersih, maka dia akan nyaman sefrekuensi dengan orang-orang yang sefrekuensi, ya, yang bersih juga, yang beriman, yang bertakwa. Tapi kalau anak itu biasa nggak sholat, ya akhirnya ketemu sama anak-anak yang biasa nggak sholat. Umumnya begitu, karena roh itu akan dibersamakan dengan yang sejenis. Kalau di dunia kasat mata ini, bebek ya umumnya jalan sama bebek, burung ya sama burung terbang, sama merpati. Anak yang mengalami begitu itu kan akibat dari kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Secara umum ya, orang dalam didik tetap ada saja kata ya Nabi Nuh itu. Secara umum begitu. Jadi pertama kali kita introspeksi dan kita istighfar. Istighfari atas kelalaian kita, perbaiki. Apa nih kok kenapa anak akhirnya tidak nyaman dengan kita, tidak nyaman dengan teman-teman yang soleh? Mungkin kita saat itu belum ngaji, kita juga nggak sholat atau apapun. Istighfari juga dosa-dosa kita itu. Tidak hanya kelalaian terhadap anak, tapi kelalaian sendiri kitanya. Nah, terus diperbaiki. Yang tadi nggak sholat jadi sholat. Anak akhirnya mendapatkan terpengaruh keteladanan orang tua yang sholat. Terus bangun kedekatan sama anak. Bangun dulu kedekatan. Ngobrol ngalor ngidul dulu. Jangan langsung menasihati, apalagi ini udah remaja, itu nggak banyak dinasihati. Makan kenyang dulu, tidur nggak kurang, jangan sampai kurang. Setelah itu fresh, tetap kita nasihati. Tetap dinasihati. Dan sekali lagi yang seperti ini nih, para ayah ya, ayah yang tampil utama untuk menasihati anak. Terus selanjutnya apa? Kita mendekat pada Allah SWT agar Allah menjaga kita. Karena mungkin kita dulu pernah lalai dalam ibadah dan sebagainya, sekarang dikejar. Sholat dibayarkan 40 rakaat. Ada sholat rawatib atau sholat tahajud, ada baca Quran. Nanti anaknya diajak untuk baca Quran dan sebagainya juga, begitu ya. Terus, jadi kita berubah dulu nih. Para ayah bunda, saya pernah kajian ini pakai LCD ya. Itu kan apa yang terproyeksikan di layar itu sama dengan apa yang ada di laptop saya. Untuk merubah yang di layar nggak bisa. Cara merubahnya, saya merubah yang ada di laptop. Maka ingin merubah anak-anak seperti itu, yang kita rubah kitanya dulu. Terus kita ikhtiar nih, ya tetap didoakan, terus tetap dinasihati. Kalau perlu ada hukuman, makanya ini perlu ayah. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana cara bersikap kepada anak yang suka marah dan lebih banyak diam kalau marah? Anak-anak marah itu adalah ekspresi dari kegundahan jiwanya yang dia mungkin tidak mendapatkan atau kosong kasih sayang, tidak mendapatkan cinta, kosong kasih sayang. Keluarnya adalah marah, atau memang lihat orang tuanya suka marah-marah, akhirnya termemori. Kalau lihat temannya suka marah juga termemori. Kalau marahnya diem, ya diajak ngobrol gitu ya, biar cerita. Apalagi perempuan, dia lebih untuk nyaman kalau mau bercerita. Kalau laki-laki dihabiskan energinya untuk olahraga dan sebagainya. Soalnya kalau diem, dipendam, bahasa akibat berikutnya meledak, dan emosinya sampai ngamuk dan sebagainya, bisa bahaya. Harusnya itu dialirkan, tapi ini hanya dipendam saja untuk diem. Ya diem itu ditanya, jawabannya jangan ya apa tidak, yang bagaimana gitu kan. Jadi ada cerita, kenapa dia cerita. Awalnya belum, ya nggak apa-apa, terus sampai dia nyaman. Kalau udah nyaman, kadang nggak usah diminta dia, Pak Bu, aku mau cerita. Berikutnya ini, jadi diisi tangki cintanya dengan 5 bahasa cinta. 1, kasih hadiah lah. 2, diapresiasi ketika berbuat yang baik, diapresiasi. Masya Allah, anak ibu sudah mau nyapu, misalnya apalah, ya kasih hadiah, diapresiasi. Berikutnya dipeluk, gitu. Sering dipeluk lah. Oh ya udah terjun gede, tetap malu, peluk aja, tetap langsung masih peluk aja. Lama-lama awalnya mungkin kayak kaku, risih gimana, terus lama-lama enggak. Karena ketika anak dapat pelukan itu emosinya lebih stabil. Kemudian ada waktu ngobrol, quality time, dia biar cerita yang dirasa. Yang terakhir dilakukan pelayanan, apa yang bisa dilayani itu jadi bantu. Misalnya mau bikin kerajinan tangan dari atau sekolah, bantuin apanya dan sebagainya. Diisi tangkinya ini, akhirnya kalau ini terisi dengan bahasa kasih dan penuh luber-luber, akhirnya masuk ke si hatinya itu terisi bahagia, akhirnya marah-marahnya akan geser. Wallahu a'lam. Bagaimana mengarahkan orang tua yang sudah sepuh yang masih belum mau sholat? Saya kapan itu kedatangan klien, tamu. Awal konsultasinya bukan itu. Konsultasinya karena kena tipu ratusan juta, tapi nggak dia berani bisa bilangin. Kena love scamming.
penipuan berkedok cinta, ya, ada yang memperhatikan dan sebagainya sampai akhirnya terpikat, walaupun belum pernah ketemu sampai mau transfer, dan habisnya puluhan sampai ratusan juta, Pak. Karena masuk waktu sholat, ya dia akan sholat kan ke rumah saya. Akhirnya istri saya ngubungin saya, ketemu, Mas, tadi itu belum mau sholat alasannya najis. Oh, saya sholat dulu gitu. Kalau ini najis, pakai baju istri saya desak untuk sholat. Ternyata dapat dari anaknya, dia sudah lama kadang nggak sholat. Nah, saya sampaikan, musibah ditipu sampai ratusan juta ya eman-eman. Tapi lebih besar musibah ketika Anda tahu ibunya nggak sholat, nggak nasihatin, seakan-akan kok ini aduh rugi ya 10 juta, 20 juta, 100 juta kayaknya rugi. Tapi ibunya nggak sholat itu bukan prioritas. Tapi kenapa ya anak ibu saya apa bapak saya nggak sholat? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Bagaimana mengarah orang tua yang sepuh supaya mau sholat? Ini kan pertanyaan risau sebagai anak yang berbakti. Risau kan ini, kalau ada anak kita, warga kita yang nggak sholat itu risau, ini musibah agama itu berat malah daripada musibah dunia yang kehilangan satu. Bahkan saya sampaikan kalau kehilangan sampai 1 miliar ini lebih ringan daripada ibu nggak sholat. Baktinya kita sebagai anak itu nasihatin ini ya. Kalau gitu gimana caranya? Ya tetap diingatkan, dinasihati dengan cara pelan lembut. Kita turuti, kita taatin hal-hal yang memang untuk ibu senang. Mana-mana yang kita pendekatan lah, mau dipijetin, mau dikasih bawain buah macam-macam, terus ngomong. Kalau udah jatuh cinta, udah suka, kita ngomong itu enak. Bayangkan, saya ketika di rumah sakit jiwa, tapi bukan sebagai pasien, jangan ya. Itu untuk membuat orang gilanya itu manut sama saya. Itu hampir 1 pekan itu saya cuman bahasa saya itu bina trust, membina supaya dia itu percaya sama saya. Kalau udah percaya itu kita, boleh itu orang gila sama manut, apalagi ini insya Allah bisa. Ya layanilah, bakti sama orang tua, ya mau pijitin lah, mau apalah, beliin apa dan sebagainya sampai akhirnya percaya sholat subuh. Oh belum bisa, tak ajarin ya apa. Atau pulang setelah sholat berjamaah di masjid, pulang anak laki-lakinya, ayo bu sholat sama saya, tak tuntun aku jadi imamnya. Tetap dinasihati, tapi pendekatan kita pertamanya supaya orang tua senang dulu sama kita. Jangan suka melawan, bantah dan sebagainya, tapi justru kita melayani, ya, memberi hadiah, gitu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau anak-anak berbuat salah, apa yang pertama harus dilakukan? Karena seringkali yang hadir spontan marah ketika anak keliru. Manusiawi sih, kita aja manusia, gede kayak gini ada masalah. Apalagi anak-anak, dan anak-anak itu kalau salah belum dihukum sama Allah Taala, belum ditulis sebagai satu dosa. Disadari itu pertama. Kenapa ini penting ya tazkiyatun nufus? Penting belajar sabar ketika menghadapi anak yang keliru, dan kelirunya anak itu belum ditulis. Kalau kita marah hari ke anak udah ditulis. Kalau kita melakukan kekerasan, sudah dicatat sama Allah SWT. Anak nggak dosa apa-apa, kita dosa. Anak nangis, anak berbuat keliru, lah memang hadisnya qul baniatam khata'un, bahkan yang gede kok. Siapa satu keliru? Memang kita pengen anak kita sempurna, terus itu nggak bisa salah. Nah, jadikan momen itu pelajaran. Dan itu saya ngobrol sama istri, ini kayaknya ini belum dijadikan pelajaran ya mas oleh anak kita ya, kejadian begini ya. Iya, itu perlu diobrolin supaya anak itu senantiasa mengambil setiap kejadian itu pelajaran untuk kehidupan dia berikutnya. Dan kadang-kadang berlalu saja. Dan itu taunya kapan? Taunya kalau kita ngobrol, taunya kita interaksi. Ini kan pengalaman ini kok nggak dijadikan pelajaran ya kita. Jadi setiap kali ada kejadian mana
diajak dialog. Kenapa kamu seperti itu? Apa yang dalam pikiranmu kok kamu berbuat begitu dan sebagainya. Dan mungkin dia memang belum tahu apa dan sebagainya. Nah, itu ditanya dulu. Nah, bagaimana supaya kita tidak spontan marah? Ya memang satu ini lagi ngaji ya tasyiatun nafas. Banyak istighfar, sering latihan tarik nafas dalam gitu ya. Sering tarik nafas ya. Terus sering sholat malam gitu ya. Sholat malam sujudnya diperpanjang, terus baca Quran, zikir pagi petang. Itu tuh ngerem-ngerem gitu. Ngerem-ngerem baca Quran. Pokoknya yang dekat sama Allah itu akhirnya Allah yang ngasih ilham gitu. Kok berhenti? Karena itu semua karunia Allah ya. Nah, terapi yang pernah kami kirimkan ya dipraktekkan. Itu latihan supaya mengendalikan diri. Puasa. Masuk yang saya lakukan adalah saya menyadari nih kalau saya kadang begini, terus saya bilang di mau puasa supaya saya lebih bisa ngerem lagi. Menyadari nih kalau saya marah-marah bisa mengendalikan puasa. Ya, jadi pas kalau kayak gini, kalau lagi sadar ini dapat ilmu begini, coba ya. Saya pernah loh, ada satu anak di sekolah alam saat itu. Kejadiannya begini. Berbuat keliru kan? Jadi anak ini hampir ditolak di beberapa sekolah. Akhirnya sekolah di sekolah alam. Karena saya dapat informasi ditolak di sekolah alam, berarti kan ini ada sesuatu. Ada saya wawancara orang tuanya. Jadi saya sampaikan ke guru-guru karena saya sudah wawancara, kemungkinan anak ini akan mukul karena dia bisa dipukul orang tuanya. Nanti kalau anak ini mukul, nah saya sampaikan begini. Tapi karena nggak mancing emosi guru ya, ini yang kejadian salahnya sama orang lain. Kalau anak ini mukul, nanti tolong mau diapain? Ya dilerai Ustaz, terus dinasihatin. Ya betul, nggak ada yang nggak keliru tuh. Tapi mungkin ada sesuatu yang kurang. Kalau anak ini mukul, dipeluk ya. Dua-duanya peluk. Yang dipukul ya dipeluk, yang memukul ya dipeluk. Karena anak ini tuh ekspresi pelampiasan marahnya dengan memukul. Saya koordinasi sama guru-guru begitu dan beberapa hari kemudian akhirnya kita koordinasi dan guru menyampaikan, Ustaz, prediksi Ustaz betul bahwa si anak ini mukul tak? Terus apa yang kamu lakukan? Sesuai nasihat Ustaz, saya peluk. Ustaz tahu nggak siapa yang dipukul? Nggak tahu, Ustaz kan nggak dukun. Yang dipukul itu anaknya Ustaz, itu. Anaknya saya sendiri dipukul itu. Anak kepala sekolah ini. Karena, nah selanjutnya yang saya sampaikan dengan guru-guru, nanti malam kita minta sama Allah doakan anak ini supaya jadi soleh dan kita sampai nangis mintanya. 2 pekan kemudian budenya dosen unsur menyampaikan data Pak Ustadz ponakan saya di sini diapain ya Bu? Ya bingung juga saya. Ponakan saya berubah banget Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi memberikan kasih sayang dipeluk justru terus didoakan. Gitu. Nah seperti itu ya. Nah, ya sebagai orang tua berarti kita dekat dulu dong sama Allah gitu. Jagalah sholat malam. Kita nggak mampu kan mengasuh anak seperti ini gitu. Kecuali kalau pertolongan Allah Taala maka kita minta ya Rabbi habli minas sholihin atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan ciri-ciri penghuni surga, senantiasa mendoakan anak. Doakan. Ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan jadi enggak spontan marah yang kita lakukan. Itu ada caranya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya banyak banget nih, masih banyak terus jalan terus ya. Afan Ustaz mau tanya, dari usia berapa anak dibangunkan sholat subuh? Misalnya apakah dari usia 7 tahun? Sebelum anak usia 7 tahun dibiarkan dia tidur? Terus terang saya belum tahu kalau yang usia-usia gitu ya. Kalau dari sisi perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Perintah nih. Itu hadisnya begitu. Pukullah jika sudah 10 tahun.
jika tidak melakukan sholat. Nah, terus terang saya dari sisi umur ini saya belum tahu. Kalau dari sisi hadis ini ya mulai setara umur 7 tahun sudah diperintahkan semuanya. Walaupun mungkin terlelir misalnya sholat mana dulu, oh sudah bisa dan sebagainya. Ya. Kalau mengenai hadis itu ya seperti itu. Tapi bisa jadi misalnya maghrib dulu gitu ya. Ya. Dan anak-anak itu umumnya ya ikut sholat itu sebelum umur 7 tahun ya. Saya ngajak Fatih udah 8 ya. Saat 7 tahun sudah mau sholat terus. Walaupun saya tidak di rumah, saya di luar kota, dan Fatih juga berangkat sendiri atau sama Pak Adinya. Tapi Kamila selalu ingin ikut seluruhnya. Hanya kadang-kadang Kamila sama Umi di rumah gitu. Tapi tetap tak ajak. Dan itu mau gitu. Mau gitu. Mama mintanya ikut, kalau nggak nangis malah. Sebenarnya fitrahnya seperti itu anak-anak. Kalau sampai nggak mau sholat gitu, ada apa? Ya. Kalau misalnya kok mau bertahap, kalau sudah kadung misalnya bertahap ya mau maghrib isya terus sholat zuhur asar sampai subuh, mungkin terlalu agak mundur dikit barangkali. Ya, tapi kalau sudah terbiasa mungkin 4 tahun 5 tahun sudah kadang ikut ya enak tuh sampai subuhnya bisa, apalagi terus dinasihati. Ya, ada anaknya Ustadz siapa yang saya lihat, Ustadznya sering pakai sorban gitu, pakai kacamata. Pas itu tidak berjamaah nangis, Masya Allah ya. Gitu. Tidak berjamaah itu nangis, tinggalan masbuk apa ya. Jadi barangkali misalnya mulai dibangunin aja, dilatih lah. Jangan sampai ya mungkin 7 tahun, 8 tahun masih ditolerir dikit untuk subuh, tapi selanjutnya tetap ada targetnya. Dan yang lain berarti kalau misalnya subuh akan ditolerir, tapi 4 waktunya diperintahkan untuk sholat. Dan alhamdulillah misalnya walaupun sedang main, sedang apa asik, ayo sholat dulu, berhenti aja. Tapi memang saya puaskan di 7 tahun pertama. Mainan apa kita beliin, puas betul. Jadi pada saat ketika mainan sholat itu berhenti, atau ketika lihat laptop gitu. Kadang saya masih kasih ya, tidak main HP tapi kalau mau lihat apa itu di laptop, itu di post nanti kita sholat berat mau gitu. Walaupun kadang pulangnya tidak mau zikir, sholatnya tidak mau zikir, tapi mau lihat laptop lagi. Itu dia langsung pulang nggak ikut zikir setelah sholat. Tapi saya sudah bersyukur lah, alhamdulillah. Anak tunarungu mau gitu ya, tanpa medot gitu ya, enak aja, los aja ketika sholat ya sholat aja biasa, alhamdulillah. Kadang ya sholat sunnah, kadang ya tahu kalau masbuk, karena saya tinggalkan karena saya udah, nanti saya kan tidak ingin ketinggalan tablatul ula gitu. Kadang-kadang lama gitu kan saya tinggal. Dia kalau kok tahu nih kalau masbuk itu harus nambah gitu, karena saya sendiri nggak bisa nyontok, nggak bisa ngomongin kan tunarungu ya. Tapi kalau dia mengamati, oh berarti kalau telat nambah. Nah, Kamila ikut. Tapi subuh kadang-kadang saya masih biarkan. Memang ya 7 tahun saya masih biarkan. Tapi nanti ada target bangunin. Olah langsung. Suami tidak suka didahului dalam segala hal. Tapi kebetulan istri yang lebih cepat dalam bernasihati dan bergerak. Apakah kami istri salah tak? Jika akhirnya lebih cepat atau lebih depan dari suami? Ya jangan enggak ya. Ya salah sih. Memang harusnya suami kalau seperti itu bukan nyalahkan istri, tapi istri saya sudah bangun jam 3, saya mau jam 3 juga lah minimal. Karena pemimpin ya. Kalau istri seperti ini terus kalau nanti suaminya kendor aja, nanti malah kendor semua. Aisyah bisa masuk surga dengan istri suaminya Fir'aun, artinya tetap nggak apa-apa. Secara umum suami harusnya lebih baik. Tapi kalau suami, ayo mas, apa nih misalnya balik ibadah, bangun duluan atau apa, boleh. Saya berharap suami juga. Nah, ada hal-hal yang inisiatif istri yang untuk suruh mundur dikit. Contohnya. Kadang-kadang saya melakukan itu sama istri saya. Saya itu ya kadang-kadang entah pikirannya lagi banyak atau gimana ya. Mas, gendengnya bocor. Saya itu nggak mangkat-mangkat. Tapi istri saya itu nggak inisiatif benerin gendeng. Artinya begitu ini bunda. Jadi istri saya bilang terus, Mas, ini pelorot tuh.
asbesnya udah melorot. Walaupun itu bukan di dalam rumah, tapi yang samping rumah gitu ya, enggak yang untuk kejemuran kayak gitu lah. Saya tuh orang makan. Nah istri saya itu enggak inisiatif mangkat gitu pasti. Sampai akhirnya saya berangkat. Saya naik ambil genteng ambil tangga dan sebagainya. Untuk hal-hal yang itu wilayahnya laki-laki, Bunda mundur dikit, Bu. Yang kaitannya dunia gitu ya. Kalau akhirat berlomba-lomba lah. Berlomba-lomba mana gitu. Kalau saya memilih saya bangun duluan, saya baca Quran lebih banyak daripada istri saya, misalnya gitu kan. Saya menginspirasi istri saya untuk sholat rawatibnya full, sholat malam dan sebagainya. Ya saya begitu, tak praktekkan begitu. Nah para ayah, ini ada pertanyaan bagus nih para istri, dari istri ya. Jadi kalau misalnya kau didahului istri dalam hal agama, ayo ayahnya bangunnya lebih kasih, didesain, di alarm dan sebagainya, diniatin gitu ya. Aku harusnya jadi imam kok, jangan malah marah. Ya istri jangan merasa bersalah kalau seperti itu. Bangunin aja nggak apa-apa. Ya bangun sholat malam bareng kok, nggak apa-apa sih. Kamu jangan duluan dong. Ya kalau saya jangan duluan, aja bangun duluan dong. Sambil dicubit gitu. Ya ada manja-manjanya. Ya untuk kaitan agama begitu berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Untuk kaitannya hal-hal yang dunia, pengambil keputusan, jangan ngambil keputusan. Tetap jangan yang ambil keputusan. Saya enggak, kayak gitu. Tetap ya hal yang kaitan seperti itu bisa dibedakan pola alam ya mudah-mudahan ya. Bagaimana selama liburan anak tetap istiqomah dan kebiasaan yang sudah diterapkan di pondok, terutama sholat dan bangun tidurnya. Satu, memang ini bekal iman yang pernah kemarin saya sampaikan. Ya, pendidikan iman dikuatkan lagi Bunda. Yang berikutnya lagi, kalau di rumah memang orang tua sekarang posisinya penanggung jawab utama ya di sisi keteladanan orang tua. Orang tua tetap bangunin. Orang tua kalau misalnya ini perempuan ya, yuk sholat yuk, Umi jadi makmumnya, kamu jadi imam, kamu kan santri. Kalau laki-laki ya ayahnya ngajak ke masjid, akhirnya jadi istiqomah. Ya begitu adzan semuanya bergerak. Jangan ada yang lagi ngapain, adzan itu ya sudahlah semuanya tinggal semua aktivitas. Di bawah suasana seperti itu kan suasana pondok ya. Bawa suasana pondoknya ke rumah. Nah, semua aktivitas apapun. Ya kami tetap mengingatkan, Kak, kamu kan harusnya murojaah. Kamu sekarang sudah jadi ustadzah ya, musyrifah. Kamu menerima setoran, tapi kamu murojaah, ya diingetin, tetap diingetin. Ya. Tetap, walaupun masih anak tetap diingetin. Ya orang tua posisi. Yuk sholat, yuk. Posisi kita udah siap, udah mau kena dan sebagainya. Nanti lah saya mau mulai liburan. Justru disinilah kamu mempraktekkan ilmu yang di pondok. Ayolah, ibu jadi makmum ya. Gitu. Kamu hafalannya lebih banyak. Ya anak saya yang ngimami terus, bukan istri saya, karena memang hafalannya paling banyak kan Unesa. Misalnya gitu. Tapi ini sekali lagi di pondok pun sebenarnya saya sharingkan beberapa. Ini kadang-kadang jadi fenomena libur syariah. Jadi kalau liburan pondok akhirnya anak-anak tidak melakukan kebiasaan di pondok karena itu dorongannya belum iman, belum cinta. Nah saya sampaikan ke pondok yang pernah minta saya sharing, saya kasih materi ini ya. Gitu. Nah di rumah, mari saya sampaikan juga kepada bunda di sini. Ada pendidikan iman, ya, bagaimana dorongannya karena Allah, ingin mencintai Allah. Ya sampaikan bahwa kita melakukan sesuatu karena Allah. Kita sholat itu ya karena Allah, bukan karena pondok, bukan karena nilai ini. Gitu. Diingatkan karena kenapa? Karena Allah, ya Allah beri rezeki kita ya aja. Itulah waktu banyak ngobrol tuh. Kalau nggak ada ngobrol itu nggak bisa masuk ke anak-anak untuk nasihatin. Wallahu a'lam. Bagaimana membentuk anak stabil dalam pola pikir dan emosi. Ini peran ayah terutama. Ini riset anak yang stabil emosinya itu dekat sama ayah. Ayah meluk, ayah ajak dialog, ya. Sehingga tidak baperan. Emosi tidak stabil, baperan itu kan karena memang itu dominannya ibu semua. Tapi kalau ayah masuk sisi logikanya, jadi ini riset anak yang dekat sama ayah secara akan stabil emosinya dan pola pikirnya. Kalau pola pikir logika ini siapa yang ngasih ayah? Betulan. Kalau emosi ibu,
Makanya jangan ibu semua, ada logika ya. Jadi 25% maskulinitas seorang perempuan itu disuruh dari ayah. Tetap kalau perempuan tetap ada maskulinitasnya. Kalau laki-laki 75% maskulinitas dari ayah. Jadi stabil. Ini ayah ini. Walaupun yang namanya bunda, tapi ini peran ayah. Ayah ngobrol lah, ayah meluk lah, ayah main bareng lah dan sebagainya. Gitu. Bercanda apa dan sebagainya. Ini apalagi mungkin anaknya masih kecil ya, bersamalah di tempat tidur bareng macam-macam ngobrol. Yang terakhir, apakah selingkuh itu karakter pelaku atau terjadi karena keadaan? Dua-duanya bisa. Karakter itu saya bapak nebak kamu kurang dekat sama ibu, pas ada yang terjadi selingkuh. Kau usah tahu, ya kalau dekat sama ibu, gitu ya, nggak suka berantem sama ibu, gitu, karena dia akan ada kedekatan dengan seorang wanita, dan dia tidak ingin menyakiti wanita. Maka ketika selingkuh itu kan dia lupa sedang menyakiti istrinya. Jadi bisa jadi dulu ada luka pengasuhan. Dan ini cerita, saya sering berantem sama ibu, dibanding-bandingkan dengan bapak dan sebagainya apapun. Gitu. Sehingga saya kuliah diterima di Purwokerto di negeri, tapi saya pilih ayah kuliah swasta di luar kota. Karena saya ingin tidak bersama ibu. Itu ketebak, itu dari sisi luka. Harus selingkuh. Gitu. Bahkan mohon maaf, kayaknya sampai zina, sampai cek ini. Apakah keadaan? Bisa jadi keadaan. Bisa jadi dua-duanya ya. Ini keadaan itu contohnya memang istrinya ya sempat kan. Itu kejadian kalau dua-duanya ya. Curhat nih orang luar kota sih. Ustaz, suami saya sampai zina ini Ustaz. Saya nanya, kamu ada salahnya nggak? Ada Ustaz. Kalau saya diminta di tempat tidur, saya nanti-nanti. Sementara kalau laki-laki sudah bergejolak begitu nggak bisa ditunda, bahkan sedang di kuda turun, sedang masak, masakannya dimatikan, bahkan tidak boleh puasa sunnah, kecuali harus izin suami, karena begitu. Ini kan keadaan. Karena ini tidak terpenuhi di situ, larinya salah. Wallahualam seperti itu ya. Nikah siri hanya karena tidak ingin berzina, ini asal kak. Satu saya sampaikan nikah siri ya. Nikah siri itu tetap wajib walinya, wali yang betul ya. Perempuan walinya tetap ayahnya atau pamannya atau kakaknya atau adiknya, bukan sama kiai. Ada pernah terjadi kamu nikah siri siapa kiai, orang tua nggak tahu, waduh ini nggak sah. Itu satu. Yang kedua, kalau memang misalnya mau poligami karena takut zina, memang kadang-kadang sampai wajib, karena sudah beda, karena istrinya nggak dapat, masih terus gejolaknya masih tinggi, hiperseks misalnya, sampaikan aja, ini begini gitu, saya takut zina dan sebagainya, sampaikan, nggak dapatlah terkondisi, walaupun tidak ada syarat untuk minta izin istri, gitu. Tapi ini kan jadi tidak bohong. Jadi kesana kemarinnya enak. Ini sih dari sisi darurat gitu ya. Itu bisa, tapi saya memang menganjurkan tidak nikah siri. Apalagi ini perempuan. Kemarin itu kasus di Harmonikan Bunda ya, yang belum masuk itu, umumnya saya sudah masuk. Harmonikan Bunda itu ada kasus, itu murid saya dulu. Yang nanya itu murid saya di Unsur itu. Nikah siri ya. Nah dia sudah nggak tahan bersama suaminya, dia mau gugat ke siapa, khulu ke siapa, dia nggak ada surat nikah. Khulu itu kan ke pengadilan, ke hakim. Dulu khulu pertama, ya Rasulullah aku nggak suka sama suami saya, kan lapornya ke Nabi. Memang Nabi itu ya Nabi, ya kepala pemerintahan, bahasanya gitu kan. Bahasanya kan gitu. Lah ini nggak ada, nggak bisa. Kalau suaminya nggak menceraikan, nggak bisa cerai gitu. Jangan mau gitu kalau mau nikah sih. Ya diproseslah nikah, diproseslah pengadilan sampai apa dan sebagainya. Ini dari sisi perempuannya nih. Jadi kalau mungkin punya suami akhirnya nikah siri, ya barangkali itu solusi terakhir. Anak anti nggak mengizinkan poligami karena mungkin memang nggak sanggup satu kali aslinya.
ya itu datang dulu deh sebelum memutuskan. Kadang-kadang memang sudah datang sih, pernah sih sudah datang ke tempat saya, tanah nasihatin enggak, sampai akhirnya tetap ketika hajat, ya akhirnya berantakan juga. Udah dinasihatin enggak, itu kadang-kadang datang itu cuma untuk mencari alasan atau legitimasi saya itu. Padahal saya jangan nikah, solusinya bukan nikah. Biar jangan nikah lagi mas. Biar seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya pertanyaan begini ya, itu lebih bisa jadi karena zina dosanya besar. Nah, ini lebih selamat. Cuman akhirnya menimbulkan efek berikutnya ya harus diselesaikan. Akhirnya kan punya istri 2, nafkahi 2, didik 2. Karena akhirnya bohong karena memang tidak sepengetahuan misalnya mau kemana keluar kota kerja padahal enggak dan sebagainya. Dan beberapa waktu lalu saya dicurhatin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah mau setengah 12. Mohon maaf ya, kali ini sudah sebentar lagi liburan, barangkali ada tutur kata yang kurang pas. Selamat menikmati liburan bersama pasangan. Rencanakan kegiatan bersama pasangan. Yang tidak punya anak untuk sekolah dan sebagainya udah ya boleh tetap momen-momen begini dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya bersama keluarga.